Dia turun ke dunia untuk menjadi manusia. Dia mau melayani dan mengajar. Dia memuridkan dan mewartakan Injil. Dia penuh kuasa dan mukjizat. Dia diserahkan dan dihukum. Diadili dan dibelenggu. Dia dihina, dicambuk karena kita. Darahnya mengalir, menutupi dosa. Bilurnya menyembuhkan kita. Dia dihina dan dipermainkan. Bahkan dia rela mati menggantikan kita. Dia tergantung di salib. Pada hari ketiga, dia bangkit. Yesus, Sang Juru Selamat, telah kalahkan maut. Dialah yang telah mengubah hidup kita. Shalom Bapak Ibu Guru, karyawan, dan siswa-siswi SMK Bukti 2 Yogyakarta. Oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita bersama-sama bersehati beribadah merayakan Paskah. Ia telah mati bagi hidup kita. Oleh kuasa darahnya, hidup kita telah ditebus. Pengorbanannya di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita dengan darah yang tercurah. Puji nama Tuhan. Dia yang menjadikan kita semua bersuka cita. Hari ini, kita semua merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitannya membawa pengharapan baru bagi setiap orang yang diberkati Tuhan. Bersuka citalah. Mari kita tunduk kepala bersama di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, setiap kami datang di hadapan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Tuhan, hadirlah di setiap rumah-rumah, memberkati seisi rumah kami. Kami mau beribadah, persembahkan puji-pujian penyembahan. Engkaulah Tuhan Maha Tinggi, Raja segala raja. Inilah pujian kami.
pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Pengharapan di dalam hidup kami hanya kepadamu ya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah yang Kau beri. Sungguh hati kami bersyukur. Ini hati kami, ini hidup kami. Saat ini kami siap belajar dari kebenaran firman. Bajak hati kami menjadi tanah yang gembur untuk siap ditaburi firman-Mu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan di tengah pandemi, di tengah hiruk-pikuk realita kehidupan yang kita jalani akhir-akhir ini yang tentunya sangat sulit. Kita masih ada waktu diberi kesempatan untuk merayakan peristiwa agung yang telah dikerjakan Yesus Kristus di tahun yang melampau, yaitu penebusan di kayu salib dan kemudian mati dan hari ketiga bangkit. Untuk itu kita akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan Paskah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, patutlah kami bersyukur oleh karena rahmat-Mu yang begitu limpah di dalam hidup kami di tengah situasi yang sulit yang kami hadapi belakangan ini. Engkau masih beri kami kesempatan untuk kami merayakan peristiwa yang luar biasa yang telah Engkau kerjakan bagi kami ribuan tahun yang lampau, dan biarlah kiranya makna dari peristiwa itu tetap hidup di dalam kehidupan kami dan lepas hari sebagai orang percaya. Tolong kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan peristiwa yang agung itu. Biarlah kiranya kami dapat mengerti kehendak Tuhan dari firman yang kami renungkan, dan biarlah kiranya kami semakin menghormati Engkau, kami semakin mengasihi Engkau lewat mengaktualisasikannya dengan mengasihi sesama kami manusia. Tolong kami dalam waktu ini, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang akan kita renungkan saat ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 14 hingga yang ke-16. Ini satu teks Alkitab, teks renungan yang diberikan oleh panitia Paskah SMK Negeri 2 tentunya, dan kita akan merenungkannya bersama-sama yang diberi judul oleh panitia Berpaling kepada Sang Hidup atau kepada Kristus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 14 hingga yang ke-16 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah berkata demikian,
ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul dari perenungan firman Tuhan kita saat ini di dalam merayakan Paskah Yesus Kristus, yaitu berpaling kepada Sang Hidup. Nah, mengapa kita harus berpaling kepada Sang Hidup? Mengapa kita harus berpaling kepada Yesus? Mengapa kita harus memandang Yesus? Kita harus melihat Yesus di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tentunya dari ketiga ayat Alkitab yang sudah kita bacakan tadi, kita akan melihat apa yang menjadi keunggulan Yesus, apa yang menjadi keunggulan dari Sang Hidup itu, yang telah bangkit dari antara orang mati itu, yang telah mengalahkan maut itu, sehingga kita patut berpaling kepadanya. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-14, dikatakan di sana, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Hal yang pertama yang menjadi keunggulan dari Yesus Kristus, sehingga kita patut memandang dia di dalam kita menjalani hidup ini, adalah karena Yesus jauh lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Saya ulangi, Yesus jauh lebih besar daripada persoalan hidup yang kita hadapi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, konteks dari bacaan kita ini adalah ketika Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena. Dan ini menjadi satu pertanyaan tentunya dari beberapa orang yang meneliti hal ini, kenapa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ada begitu banyak tafsiran tentunya di dalam kita mengkaji hal ini. Ada yang mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah seorang yang tidak terpandang dari antara pengikut Yesus. Oleh karena itu Yesus menampakkan diri, Yesus menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang seperti itu, yang dianggap remeh, orang-orang yang disepelekan dan seterusnya. Tetapi yang terpenting adalah apa yang dikatakan teks dari yang kita renungkan ini, ketika para pengikut Yesus Kristus, para murid-muridnya, termasuk juga Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus dan lain sebagainya, mereka ada dalam satu keadaan yang putus asa. Mereka kehilangan pengharapan karena seorang yang mereka kagumi, seorang yang mereka ikuti bertahun-tahun, yang telah menyatakan begitu banyak mujizat, bahkan membangkitkan orang mati, tetapi akhirnya mengalami satu peristiwa yang sama yang dialami oleh manusia, yaitu kematian. Dan suatu kali Maria Magdalena berkenan untuk mengunjungi kuburan Yesus, dan yang ia dapati adalah bahwa kuburan Yesus sudah kosong. Dia melihat batu yang menjadi palang pintu dari kuburan Yesus itu sudah tergeser, dan kemudian dia melapor kepada murid Yesus yang lainnya, kepada Simon Petrus dan murid lainnya, bahwa mayat Yesus, bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada lagi di kuburan itu. Dan kemudian mereka berbondong-bondong datang ke kuburan itu, dan Simon Petrus bersama murid yang lainnya menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa betul adanya yang dilaporkan oleh Maria Magdalena, bahwa kubur Yesus bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada di kuburan itu. Dan ketika mereka hendak balik dari kubur itu, dikatakan di ayat yang ke-11 pasal yang ke-20, dikatakan di sana, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat dan seterusnya. Ketika murid Yesus mulai kembali setelah melihat fakta bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada di kuburan itu, tetapi Maria Magdalena masih ada di sana. Ia masih mengharapkan sesuatu. Ia masih mencari jawaban. Ia masih mencari di mana tubuh dari Yesus Kristus itu berada. Tapi kemudian setelah dia bertemu dengan malaikat-malaikat itu, dan malaikat bertanya kepada dia,
"Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kemudian ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Maria tidak menyadari keberadaan Yesus. Dikatakan bahwa Yesus ada di situ, dia melihat Yesus, tetapi dia salah menyangka bahwa dipikirnya orang itu adalah penunggu taman. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Maria tidak menyadari bahwa yang dilihatnya adalah Yesus? Karena saat itu Maria Magdalena sedang diliputi perasaan sedih yang sangat kuat. Ia sedang dirundung duka. Ia melihat realitas yang dia alami pada waktu itu dengan kacamata emosinya atau perasaannya. Saking begitu kuat kesedihannya yang ada pada dirinya sampai membuat ia tidak menyadari keberadaan Yesus. Ia tidak peka dengan keberadaan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali yang terjadi di dalam hidup kita adalah kita memandang satu persoalan hidup, satu masalah itu jauh lebih besar melampaui pandangan kita terhadap Tuhan kita, terhadap Yesus Kristus. Ini masalah yang dialami oleh Maria Magdalena, sehingga dia tidak menyadari bahwa Yesus ternyata hadir di situ. Demikian pun dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya. Seringkali begitu beratnya persoalan hidup yang kita alami, begitu banyaknya masalah-masalah yang menghimpit kehidupan kita, membuat pandangan kita kepada Yesus itu tidak seperti sebelumnya ketika kita sangat mempercayainya. Persoalan hidup seringkali mengaburkan pandangan kita kepada Yesus Kristus, dan hal yang sama pun dia alami oleh Maria Magdalena. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Yesus jauh lebih besar daripada persoalan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Kuasanya jauh lebih besar daripada kuasa apapun yang tidak berasal daripada Tuhan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa masalah terbesar di dalam hidup ini? Banyak orang mengatakan bahwa masalah terbesar di dalam hidup ini adalah masalah ekonomi. Apalagi dalam konteks kehidupan belakangan ini, di tengah pandemi, begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, begitu banyak kepala keluarga yang bersusah payah untuk menafkahi keluarganya. Krisis ekonomi sedang melanda negeri kita dan juga tentunya sedang melanda dunia saat ini. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahu kita bahwa masalah terbesar dalam hidup ini bukanlah masalah ekonomi, bukan masalah lain sebagainya, tetapi dosa. Dan satu kekhawatiran dari manusia yang berdosa adalah maut. Kekhawatiran besar dari manusia yang berdosa adalah kematian atau maut. Dan peristiwa Paskah dan juga rangkaian peristiwa sebelumnya, sebelum terjadi kebangkitan Kristus itu, yaitu pengorbanannya yang dikerjakan di kayu salib, dan kemudian dia mati, dan pada hari ketiga dia bangkit dari orang mati. Itu semua menandakan, itu semua menyatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus telah membereskan satu permasalahan terbesar di dalam hidup ini, yaitu dosa. Dan sekaligus Yesus Kristus telah membereskan satu kekhawatiran terbesar di dalam hidup ini dari manusia yang berdosa, yaitu kematian atau maut. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apapun masalah hidup, apapun persoalan, apapun tantangan, apapun ujian kehidupan yang sedang kita alami saat ini, berkaitan dengan pekerjaan kita, berkaitan dengan keluarga kita, berkaitan dengan studi kita, dan lain sebagainya, jika kita memandang peristiwa kebangkitan Kristus itu, maka tidak ada satu persoalan pun dalam hidup ini yang tidak sanggup diselesaikan atau dibereskan oleh Yesus Kristus. Dia yang telah membereskan satu masalah terbesar dalam hidup ini, yaitu dosa,
dan yang telah membereskan satu kekhawatiran terbesar dari manusia yang berdosa, yaitu maut, maka dia pun sanggup membereskan, menyelesaikan persoalan hidup yang sedang kita alami saat ini. Hal yang pertama yang patut kita imani di dalam hidup ini, di dalam merayakan Paskah ini khususnya, mengapa kita harus berpaling pada Sang Hidup? Karena Sang Hidup itu, atau karena Yesus Kristus itu jauh lebih besar daripada persoalan hidup yang kita hadapi. Yang kedua, apa keunggulan Yesus Kristus? Apa hal yang menjadi alasan sehingga kita harus berpaling kepada Sang Hidup itu atau kepada Yesus Kristus? Kita perhatikan di ayat yang ke-16. Saya bacakan dari ayat yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kemudian kata Yesus, ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Dan Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang menjadi keunggulan dari Yesus Kristus atau Sang Hidup itu, yang menjadi alasan untuk kita harus berpaling kepada Dia, memandang Dia di dalam kita menjalani hidup ini adalah karena Yesus patut atau layak ditinggikan. Perhatikan istilah di ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada akhir abad pertama itu, kata Rabuni atau kata Rabi yang artinya guru itu berarti satu sebutan penghormatan atau satu sapaan sopan kepada para ahli-ahli, kepada para ahli Taurat, karena mereka dipandang sebagai pengajar-pengajar Taurat Tuhan. Oleh karena itu mereka diberi satu sebutan atau istilah penghormatan, yaitu guru atau rabi. Nah, tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Maria pertama kali melihat Yesus Kristus di dalam perjumpaannya itu, ia salah mengira bahwa yang dilihatnya adalah seorang penunggu taman. Oleh karena itu dia memberi sapaan Tuan. Ayat yang ke-15. "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Tentu ini juga merupakan satu sapaan yang sopan, tetapi ini satu sapaan penghormatan yang umum yang dikatakan kepada orang lain atau kepada orang yang lebih tua dan sebagainya. Tetapi ketika Maria menyadari bahwa yang dilihatnya, yang dipandangnya itu adalah Yesus Kristus, maka dia memanggilnya dengan sebutan guru. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentunya ini bukan hanya sebagai satu penghormatan atau sebagai satu sapaan sopan secara umum, bahwa Yesus juga mengajar Taurat seperti halnya para ahli Taurat yang lainnya. Tetapi sebutan itu diberikan Maria tentunya berdasarkan pengalaman hidupnya yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia jalani bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan Yesus Kristus, di mana dia melayani, di mana dia penuh dengan belas kasihan, di mana dia selalu berkorban dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari istilah ini kita tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang layak ditinggikan. Yesus adalah pribadi yang layak disembah. Oleh karena apa? Oleh karena pelayanannya, oleh karena belas kasihannya, oleh karena pengorbanannya yang telah dinyatakannya kepada saudara dan saya, yang telah menebus kita dari hukuman kekal karena dosa kita, yang telah mati di kayu salib itu. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, menyatakan kuasanya dan kemenangannya bagi kita semua sebagai orang percaya. Di dalam penebusan di kayu salib itu adalah sebagai bentuk puncak dari kasih Allah kepada saudara dan saya. Dan oleh karena itu kita patut meninggikan dia, kita patut menghormati dia, kita patut mengguguh dan meniru dia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa arti guru itu adalah digugu dan ditiru.
diikuti, dan diteladani. Jika kita meneladani manusia, tentunya kita akan menemukan keterbatasannya, kita akan menemukan kekurangannya dan lain sebagainya. Tetapi jika saudara dan saya meneladani Yesus Kristus, tentunya kita meneladani satu pribadi yang sempurna, satu pribadi yang patut diteladani oleh karena pelayanannya, belas kasihannya, pengorbanannya, penebusannya yang telah dikerjakannya di kayu salib bagi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kesaksian dari seorang yang bernama Napoleon Bonaparte, satu tokoh revolusi Prancis yang di zamannya begitu dikagumi banyak orang. Secara militer, dia juga seorang yang ahli di dalam merancang strategi-strategi perang, strategi-strategi militer. Suatu waktu di Pulau San Helen, ketika ia ditawan dan saat dia sudah tidak berdaya lagi, dia bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya. Kita pernah menjelajahi ribuan kilometer, kita pernah menjajah banyak negara, kita pernah punya kuasa, kita pernah punya kekuatan militer dan lain sebagainya. Tetapi suatu hari kita akan dilupakan oleh orang, suatu hari sejarah akan melupakan kita. Tetapi ada satu pribadi yang punya banyak pengikut, yang tidak punya kekuatan militer, yang tidak punya meriam dan senjata-senjata perang lainnya, tetapi punya banyak pengikut hingga hari ini. Dan dia akan diingat orang sepanjang masa. Namanya adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Menjadi pertanyaannya adalah, dengan apa Yesus sampai hari ini punya begitu banyak pengikut? Apakah dengan kekuatan militer seperti tokoh-tokoh sejarah yang kita tahu, seperti Napoleon Bonaparte, seperti Hitler dan lain sebagainya? Apakah dengan senjata-senjata pemusnah massal dan lain sebagainya? Tentunya tidak. Tetapi satu hal yang membuat Yesus Kristus punya banyak pengikut sampai hari ini, yaitu kasih yang dinyatakannya di dalam pengorbanannya menebus saudara dan saya dari hukuman kekal karena dosa-dosa kita, yang telah dinyatakannya di kayu salib mati bagi saudara dan saya, kemudian pada hari ketiga bangkit menyatakan kemenangannya bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berpalinglah kepada Sang Hidup. Apa keunggulannya? Apa alasannya supaya kita dapat berpaling kepada Sang Hidup, kepada Yesus Kristus itu? Karena Yesus Kristus jauh lebih besar daripada persoalan hidup yang kita hadapi saat ini. Yang kedua, karena Yesus Kristus layak ditinggikan, layak dihormati, layak digugu dan ditiru, diikuti dan diteladani. Oleh karena semua yang telah Dia nyatakan di dalam kehidupan selama Dia melayani di dunia ini, menyatakan belas kasihannya, menyatakan pengorbanannya bagi banyak orang. Demikianlah harusnya kita meneladani apa yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Karena kebangkitan Yesus Kristus juga memberi kita satu pengharapan di dalam hidup ini yang pasti, satu pengharapan yang bernilai kekal, bahwa kita kelak akan mengalami hal yang sama, bahwa maut atau kematian itu tidak lagi menjadi kekhawatiran kita di dalam kita menjalani hidup ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keluarga besar SMK Bokri 2 Yogyakarta, selamat merayakan Paskah Yesus Kristus. Kiranya belas kasihan, pengorbanannya dapat kita teladani di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu yang berlimpah di dalam hidup kami, yang memampukan kami di dalam menjalani hari demi hari yang sulit yang kami hadapi belakangan ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk merayakan hari Paskah, memaknainya di dalam kehidupan kami,
Dan terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami beroleh kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing untuk dapat kami lakukan di dalam kami menjalani hidup ini ke depannya. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang belakangan ini sedang menghadapi satu krisis ekonomi, dampak dari pandemi COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menolong pemerintahan kami dari pusat sampai kepada daerah dan pedesaan untuk mereka menempuh setiap kebijakan yang diperlukan demi menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di tengah bangsa kami, khususnya permasalahan ekonomi ini. Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, bijaksana, kearifan, dan terlebih Tuhan buat mereka takut akan Tuhan di dalam mereka mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Kami berdoa juga bagi pemerintah daerah kami, daerah istimewa Yogyakarta, dari gubernur, bupati, wali kota sampai kepada pemerintah yang ada di pedesaan, RT RW. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong mereka juga, beri kearifan, bijaksana, kesehatan, kekuatan untuk mereka menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka demi mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Ya Tuhan, tolonglah kiranya setiap aspek kehidupan yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini di daerah kami, biarlah kiranya Tuhan yang beri jalan keluar bagi pemerintah kami untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada itu. Kami berdoa bagi sekolah kami yang kami cintai, SMK Bokri 2 Yogyakarta. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, memberkati para pimpinan sekolah ini, kepala sekolah dan jajarannya untuk dapat mengembangkan sekolah ini ke depannya menjadi lebih baik, semakin meningkat secara kuantitas dan terlebih secara kualitasnya. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan beri bijaksana, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, kearifan bagi para pimpinan sekolah kami untuk mereka mengupayakan setiap rencana, setiap program kerja yang diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi SMK Bokri 2 Yogyakarta ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih juga bagi setiap tenaga pengajar dan staf karyawan yang boleh tergabung bersama di dalam keluarga besar SMK Bokri 2 ini. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong kami, memakai kami untuk dapat sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab kami, mengajar dan juga melayani di sekolah ini dengan setiap potensi, kealihan dan juga karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk dapat kami lakukan di dalam pekerjaan kami. Biar akhirnya semua dapat Tuhan tolong, memberkati, hingga kami boleh mengerjakannya dengan segala yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga bagi para siswa yang tergabung di SMK Bokri 2 Yogyakarta ini, kelas 10, 11 dan juga kelas 12. Biar akhirnya Tuhan yang menolong mereka di dalam mereka menempuh setiap mata pelajaran dan setiap tuntutan kewajiban yang harus mereka penuhi, dan Tuhan kiranya memberkati keluarga mereka masing-masing di dalam mensupport, menunjang akan studi mereka di tempat ini. Dan kami berdoa jika ada dari antara para siswa yang keluarganya terdampak secara ekonomi, biarlah kiranya Tuhan yang boleh beri jalan keluar, Tuhan yang beri mereka berkat, Tuhan yang cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan terlebih dapat mensupport akan studi para siswa yang bersekolah di SMK Bokri 2 Yogyakarta ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih semua kami yang tergabung dalam keluarga besar SMK Bokri 2 Yogyakarta. Kiranya Tuhan berkenan memakai kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kami berada dan melangkah, dan terlebih di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai tenaga pengajar, sebagai staf karyawan, dan sebagai siswa di sekolah yang kami cintai ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, dan kiranya Tuhan yang menolong, memberkati kami semua. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rancangan Tuhan selalu indah bagi setiap anak-anak yang dikasihinya. Kita percaya hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Bersama-sama, mari kita memuji nama Tuhan.
sungguh teramat, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Kami keluarga besar SMK Bukri 2 Yogyakarta mengucapkan Selamat Paskah 2021. Semoga Tuhan berkenan berkati kita semua kekuatan menghadapi dampak COVID 2019. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat Paskah tahun 2021. Semoga dengan Paskah kita pun terbebas dari coronavirus. Semangat. Terima kasih. Halo, kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Paskah bersama. Selamat Paskah. Kiranya Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Saya mewakili staf tenaga kependidikan SMK Bukri 2 Yogyakarta mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Semoga damai Paskah menyertai kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami perwakilan dari OSIS SMK Bukri 2 Yogyakarta mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sekolah di SMK Bukri 2 Yogyakarta. Dapatkan diskon up to 80%. Seperti apa sih sekolah di SMK Bukri 2 Yogyakarta?